Sebenarnya untuk di kewirausahaan ini memang dulu di kami gitu ya, yang ngajar kewirausahaan itu sebenarnya adalah memang orang yang sudah punya usaha ya, sehingga tahu ya apa yang harus dilakukan itu seperti apa gitu. Kalau teori kita mudah ya, mungkin bisa searching, bisa kok, teori itu mudah. Cuman untuk praktek berwirausaha itu memang butuh pengalaman ya dari yang mungkin sudah berkompeten. Ya. Jadi munculnya pendidikan kewirausahaan itu sebenarnya yang utama itu adanya ketimpangan antara angkatan kerja dan peluang kerja yang ada. Mungkin kalau zaman dulu itu mungkin kecenderungan orang jadi pegawai negeri itu sangat banyak gitu ya, sangat banyak. Tetapi lambat laun semakin berjalannya waktu, peluang untuk menjadi seorang pegawai negeri itu sangat susah, sehingga memunculkan banyak pengangguran dan lain sebagainya. Nah, disinilah maka kemudian dimunculkan adanya pendidikan kewirausahaan itu, karena sebenarnya adalah minat dan potensi menjadi wirausaha ini sangat tinggi ya. Apalagi sekarang generasinya adalah generasi yang milenial, yang itu harus didukung dan difasilitasi. Nah, sekarang makanya seperti itu menjadi program wirausaha ya. Padahal mahasiswa ini kan bagian dari sumber daya yang sangat penting ya, karena kan harapannya kalau mahasiswa itu dia bisa kuliah, dia bisa mendapatkan knowledge-nya, dia mendapatkan soft skill-nya, sehingga dia bisa mengembangkan pendidikan yang lebih, mengembangkan kewirausahaan itu menjadi lebih baik. Ya, kenapa tujuan magang itu sendiri ya? Tujuan magang itu sebenarnya untuk mencetak sumber daya manusia yang siap di era industri. Ya, di era industri nanti pada saat lulus menjadi sarjana pertanian itu bagaimana mahasiswa sudah pernah dibekali oleh pengalaman-pengalaman kerja yang mumpuni di perusahaan-perusahaan pertanian khususnya ya. Jadi prioritasnya adalah di sini programnya dari kementerian, di sini ada untuk mencetak SDM unggul pemimpin masa depan ya. Ya, jadi ini sebenarnya dari tujuan umum MBKM itu sendiri ya. Jadi ada beberapa pembelajaran yang relevan dengan dunia industri, ada idealnya untuk 3 semester di luar prodi ya, terutama untuk kegiatan magang yang nanti hari ini kita akan bahas lebih lanjut. Next. Baik, untuk kompetensi dan profesi di masa yang akan datang itu tidak lepas dari apa yang disebut 6C ya. Ada 6C, mungkin Mbak dan Mas sudah pernah tahu apa itu 6C ya. Nah, di sini sebenarnya 6C itu adalah poin-poinnya ada di soft skill semua ya, sebenarnya di soft skill ya. Jadi bagaimana kreativitas ya, bagaimana kolaborasi atau kerjasama, bagaimana berpikir kritis, bagaimana karakternya, dan bagaimana mampu berkomunikasi dengan baik dengan sesama tim, dengan baik itu tim magang maupun dengan karyawan di perusahaan pada saat Mbak dan Mas mengikuti program magang. Ini juga ada banyak sekali sebenarnya ya kompetensi yang diharapkan di masa depan. Nah, ini ada beberapa kompetensi unggulan ya, mulai dari komunikasi sampai teamwork. Ya, jadi bagaimana kalau kita bicara teamwork itu kan harus bisa bekerja sama ya, tidak pintar sendiri tapi dia juga mampu bekerja sama dengan orang lain, mampu memahami orang lain, mampu memahami anggota kelompoknya, bagaimana dia menciptakan suatu ide, gagasan untuk melaksanakan program-program yang sesuai dengan proposal yang sudah dibuat. Nah, itu fungsi generik kompetensi di masa yang akan datang. Sementara ada beberapa profesi ini ya, menurut detik.com ini ada profesi yang
semakin dicari pada era sekarang ini. Yang pertama terkait IT ya, software engineer, ada product manager, ada analis, ada researcher, ada designer. Nah, untuk kita sendiri untuk profil lulusan agribisnis ini salah satunya sudah ada, yaitu manajer ya, manajer perusahaan pertanian. Bagaimana nanti Mas dan Mbak kalau sudah lulus bisa menjadi seorang manajer yang mampu beradaptasi dengan adanya kemajuan-kemajuan teknologi dan apapun tantangan di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKN Tematik Desa Sukobuh sedang melakukan agenda yaitu penyerahan mahasiswa KKN dan sosialisasi penyuluhan tentang pertanian organik. Salah satunya adalah pembuatan pupuk organik cair dari bahan-bahan limbah peternakan di Desa Sukobuh. Program ini adalah salah satu realisasi dari salah satu program Kampus Merdeka Belajar, yaitu KKN Tematik di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Purworejo yang mengabdi di Desa Sukobuh, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Terima kasih. Kan itu tidak lagi dikelola oleh, sudah mulai tidak dikelola oleh LPPS. Jadi biasanya kegiatan ini dikelola oleh APBN dan waktunya hanya 1 bulan. Tapi mahasiswa lebih banyak Pak, karena satu kampus gitu ya. Tapi kalau ini sesuai dengan harga. Pelan PT, pelan. Ini masuk. Buat anak. Sama kambingnya dulu Pak dimasukkan. Kambing. Kotoran kambing. Itu biasa ada nafsu birahi untuk itu kiret datang. Nah, itu seandainya jadi pahit cair ini apakah ada kiret datang enggak? Masalah ini manis kan seneng kan mungkin. Niku kan pun begini kok Pak. Nggih. Belum niku. Cair kan permasalahan kan